Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kesempatan yang diberikan sekali lagi ke saya. Ini sebenarnya sebuah penghargaan yang luar biasa. Saya bangga dan sangat bahagia bisa sharing dengan Bapak Ibu bagaimana ke depannya KTPI ini bisa lebih berkembang supaya kita bisa saling mensupport, ya, bagaimana KTPI ini bisa jadi sarana dakwah sehingga lebih menyentuh masyarakat yang luas. Kemarin kan kita sudah membahas tentang perspektif medis Topung ini. Kemarin saya akui dalam materi inti yang terakhir terlalu cepat, jadi penjabarannya masih ada kurang. Yang saya perlu ulangi kembali, yang saya pertajam, tapi mungkin siapkan pertanyaannya karena waktu sudah tidak terlalu banyak. Terutama di situ, Masya Allah, kita dikasih nikmat yang sungguh luar biasa. Bayangkan dengan aktivasi jari kita, salah satunya bisa mengaktifasi NK sel. Yang Bapak lihat video yang kemarin kan, bagaimana kemampuan sel itu, dia bisa membunuh virus, bakteri, ya kan, bahkan sampai sel kanker. Betapa dahsyatnya, betapa sungguh luar biasanya nikmat yang Allah berikan ke kita. Bayangkan, sel itu bekerja 24 jam tanpa perintah kita. Di saat kita tidur, kita lagi cerita begini, Masya Allah, dia bekerja membunuh virus. Kita tahu bahwa sistem pertahanan tubuh kita itu berlapis-lapis. Jadi jangan bahwa berpikir sebagian dari kita, sebagian juga masyarakat bahwa sistem pertahanan tubuh itu hanya satu. Tidak. Sistem pertahanan tubuh itu berlapis-lapis. Mulai dari kulit kita. Tapi yang paling banyak itu di mana? Di saluran pencernaan. Di saluran pencernaan. Mulai dari mulut, lambung, sampai ke usus. Nah, di usus disitulah sumber bakteri pelindung kita. Dia yang bertugas untuk memakan bakteri. Bayangkan, siapa yang bisa menjamin apa yang kita makan tidak terkontaminasi bakteri? Kita tidak lihat. Kalau dilihat di mikroskop, mungkin kita takut makan makanan itu. Tapi Masya Allah, dengan kemampuan NK sel, dia mampu membunuh itu. Ya kan? Sebagian orang, apalagi saat ini, takut dengan corona. Masya Allah, kita masih diberikan kenikmatan. NK sel itu dia bekerja. Banyak kan kasus contoh, seperti yang dicerita kemarin sama dokter Ola. Ya kan, dia demam, ya kan, sudah mengarah ke ciri-ciri corona. Beliau topung, Masya Allah, 1 jam kemudian dia mulai ada perbaikan. Padahal pasien itu sudah mulai sesak. Jadi NK sel begitu diaktifasi, sungguh bekerja. Kemudian yang kedua yang saya tak lepas kekaguman saya, Masya Allah, itu adalah aktivasi sel induk. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Bayangkan orang yang jantung, ya kan, sudah mau pasang cincin jantung, begitu totok, bahkan ada yang sekali totok langsung rilis sumbatan di pembuluh darah koronernya, rilis. Masya Allah, hanya dengan goyang-goyang jari. Ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kita harus saling menguatkan. Saya sekali lagi menekankan, kita harus percaya diri. Karena itu tadi, kepercayaan diri Anda akan mengeluarkan aura positif
akan mengeluarkan energi positif, sehingga pasien juga ketika datang mereka yakin, mereka trust, dan satu hal yang terpenting sudah tertanam di pikiran dan hatinya bahwa saya datang di orang yang tepat. Seperti itu. Walaupun sekali pertemuan, kan ada orang, oh dengar, kan biasanya begitu. Iklan terbaik adalah dari orang. Dengar, ada di sini, bisa dia topung, goyang-goyang jari membaik. Datang itu biasanya. Biasanya pasien itu ada juga yang coba-coba. Ah, benar tidak ini? Sudah totok enakan badan. Begitu aja. Dan Masya Allah, mungkin Bapak di sini pasiennya sudah banyak, ya. Jam terbang sudah tinggi. Dan tolong ketika Anda sampai ke daerah masing-masing, seperti pesan Ustaz Abdul Rahman kemarin, siarkan ini supaya topung ini bisa berkembang. Makin banyak masyarakat, minimal satu orang satu rumah topuris, supaya tidak perlu kasihan berobat ke rumah sakit mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal. Ya, ketergantungan obat. Bayangkan Pak, saya sangat sedih. Ya, bayangkan kalau pasien sudah divonis, Pak, tidak bisa sembuh penyakit Bapak, harus minum obat seumur hidup. Sudah, apakah sudah itu jalan buntu? Apakah sudah tidak ada solusi lain? Sehingga pantaskah kita mengatakan, Pak, Bapak tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Ngapain saya datang berobat ke Anda kalau harus minum obat seumur hidup? Logikanya di mana? Kapan saya sembuhnya? Itu kita sebagai seorang pengobat. Jadi kata-kata itu juga sebenarnya, kata-kata Anda itu bisa membunuh, bisa menyembuhkan pasien. Ya salah satunya tadi, kalau dia sudah percaya ke kita, oh ini orang hebat. Kita sudah bilang, Pak tidak bisa sembuh. Nah, kasihan. Iya kan? Kita selalu mengupayakan dan menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Oh iya, silahkan. Oh ternyata sudah dari tadi, kapan berhentinya ini Dokter Ibrahim? Ya. Ya, itu pasien saya yang kena itu vitiligo itu Pak. Vitiligo. Saya topung itu kok kesehatannya membaik, tapi kulitnya itu belum ada perubahan itu Pak. Oke. Nah, dari itu totok Pak. Untuk vitiligo itu Pak. Vitiligo, oke. Maaf Pak, vitiligonya sudah berapa lama? Sudah 2 tahun itu Pak. 2 tahun sudah berobat. Wah terima kasih. Sudah 2 tahun, sudah berobat dia. Sudah minum obat dokter. Ke dokter itu, ya itu dari spesialis kulit juga udah itu angkat tangan itu Pak. Oh gitu. Iya. Rata-rata dia udah mundur ke belakang itu vitiligo itu kasus. Vitiligo. Iya memang. Jadi vitiligo itu salah satu penyakit autoimun. Jadi vitiligo kalau dilihat secara penampakan mirip panu, tapi tidak gatal. Kalau panu kita keringatan gatal. Kalau vitiligo tidak, putih-putih aja. Hanya kejelekannya adalah apa? Dia cepat sekali menjalar. Biasanya di tangan dulu, kemudian naik ke badan. Yang parahnya itu kalau sudah kena di muka, wah repot, mengganggu sekali. Ya, kita makin tidak percaya diri. Nah, ya, jadi vitiligo, bagaimana efeknya dengan topung? Jadi memang Pak butuh kesabaran, karena sudah dikasih nutrisi herbal atau apa? Ya paling itu aja tauge aja kan. Tauge itu kan. Toge, oke. Kacang itu terbantu dengan itu. Untuk cambah. Jadi, Kecambah. iya. Untuk kasus autoimun, sejauh pengalaman saya, ya saya juga belum banyak menangani itu. Tapi memang butuh kesabaran tinggi. Karena autoimun itu apa? Seperti yang saya jelaskan kemarin.
terjadi karena salah baca sel. Dia sudah bingung. Ini NK selnya itu, sel darah putihnya, sudah bingung. Ini kawan atau lawan. Seperti itu. Jadi sel sehat pun dia makan. Akhirnya efeknya begitu. Dia ganggu di area kulitnya. Sehingga tumbuhnya jadi putih. Seperti itu. Jadi saran saya tidak banyak. Butuh kesabaran. Ya, gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena memang itu kasus agak sulit. Sederhana kelihatan Pak. Tapi memang cukup sulit. Ya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini Pak, tadi menyinggung masalah NK sel yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Nah, pertanyaan, apakah ada nutrisi untuk NK sel atau bagaimana cara menjaga supaya NK sel itu tetap sehat? Iya. Sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi NK sel salah satunya di antara banyak, salah satunya nutrisi yang dibutuhkan adalah nutrisi prebiotik dan probiotik. Jadi makanan sehat untuk usus karena paling banyak itu di situ. Nanti dia tersebar, dia ada di darah, di bawah lapisan kulit, tapi paling banyak itu kumpulannya di usus. Di usus ya. Karena di situ kalau dia mampu olah makanan, absorpsinya sempurna, zat gizi menjadi sempurna, maka pertahanan tubuh kita menjadi lebih baik. Jadi contoh, prebiotik itu madu, makanan fermentasi, ya kan? Tempe mentah, iya itu banyak. Probiotik kan banyak, ya? Iya banyak. Probiotik, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi saran saya perbaiki makanan kita. Insya Allah dia akan terbentuk dengan sempurna. Jadi coba kita perhatikan orang-orang yang memelihara makanannya, menjaga. Contoh yang paling jelas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat menjaga makanannya. Jadi sangat jarang beliau sakit. Paling berat itu demam, menggigil. Beliau sudah memberikan contoh ke kita. Kalau dia habis makan ini, dia makan ini. Dia imbangi supaya kondisi ususnya tetap terjaga. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama ini saya nerapi pasien dari mulai penyakit stroke yang tadi nggak bisa melihat. Alhamdulillah saya terapi baru 1 kali aja. Alhamdulillah Allah menyembuhkan, dia bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Untuk hari-harinya juga begitu. Alhamdulillah saya 3 kali terapi juga alhamdulillah bisa kempes dan jalan nggak sakit lagi. Tapi saya punya pasien yang terkena epilepsi dari kecil. Oh, sekarang umurnya 30 tahun. Itu sudah saya terapi 1 tahun belum ada perubahan. 1 tahun. Karena dia merokok. Apakah ada hubungannya merokok dengan epilepsi? Oke, pertanyaan yang menarik. Saya juga sering mendapatkan kasus epilepsi, Pak. Bapak sudah pernah minta foto CT scan kepalanya? Saya sih karena usianya 30 tahun, iya, Pak. 30 tahun. Nah, biasanya kasus epilepsi, kenapa lambat responnya, Pak? Coba minta CT scan-nya. CT scan kepalanya. Biasanya orang yang epilepsi, kenapa low respon? Apa tuh? Masih sering gemeteran, serangan dalam 1 bulan dia berapa kali? Atau sudah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Iya. Seperti itu. Nah, coba Bapak minta CT scan kepalanya. Biasanya orang yang seperti itu lambat respon karena kenapa? Pasien itu sudah sering trauma, bukan trauma psikologis ya. Karena apa? Serangan itu datang tiba-tiba tanpa memberi petunjuk. Tiba-tiba datang, pingsan, jatuh, jeglek. Nah ini resikonya. Coba perhatikan, giginya lengkap tidak? Ya ada yang ada yang hilang kan? Nah itu salah satu cirinya. Kalau kita menerapi epilepsi, Pak ini epilepsi, coba lihat giginya, utuh tidak? Pak coba buka mulutnya, kan kita tahu mana gigi palsu, mana bukan.
Coba lihat dulu giginya tanpa kita bertanya. Oh, giginya habis, sudah sering jatuh. Lihat area mukanya, ada tidak bekas robekan. Kepalanya ada tidak bekas jahitan. Itu sudah menandakan bahwa orang itu sudah sering jatuh berkali-kali. Salah satu faktor yang membuat lambat pengobatan karena itu. Bagian dari otaknya itu sudah banyak bolong-bolong karena bekuan darah yang tidak tertangani, jatuh, tidak dibuang darahnya, sudah. Seperti itu. Yang kedua, merokok apakah ada hubungannya? Sudah pasti, Pak. Ya, hanya Pak, saya akui, hal yang sulit itu adalah melarang orang merokok, berhenti merokok. Itu sulit, Pak. Sulit. Jadi, kita hanya sebatas menyampaikan saja. Entah dia terima atau tidak, itu hak dia. Ya, karena saya akui saya sulit. Dulu saya sangat getol itu melarang orang merokok. Tapi setelah saya dapat suatu hikmah, saya temu pasien, Pak, penyakit Bapak ini PPOK, itu penyakit TB, sudah 40 tahun. Ini biasa mirip penyakit TB, tapi karena ini rokoknya sudah lama. Dia bilang, dokter, saya datang berobat ke sini, cari dokter yang tidak larang saya merokok. Tapi saya tidak bantah itu. Saya tanya, kenapa Pak alasannya? Dia bilang, Pak, saya merokok sebelum ketemu istri saya. Lebih baik saya tidak ketemu istri saya daripada tidak ketemu rokok. Sudah saya angkat tangan. Oh, seperti itulah. Oh, ternyata orang yang merokok sampai seperti itu juga ya. Saya bilang, sudah itu. Jadi selanjutnya saya tidak terlalu keras. Saya hanya menyampaikan saja. Pilihan tetap ada pada dia. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Apa mempengaruhi? Pasti ada pengaruhnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Dokter. Kebetulan ada pasien yang datang ke tempat saya, itu perempuan. Alhamdulillah yang namanya istri saya. Yap. Pasien tersebut mengalami kebutaan setelah melahirkan. Buta. Buta setelah melahirkan. Anaknya berumur 7 bulan, tiba-tiba 2 kali buta. Pertama harus melahirkan buta. Terus beberapa bulan dia lihat lagi. Setelah anaknya 7 bulan, buta lagi. Buta lagi. Sekarang dia di tangan, tapi keluhannya bukan buta saja yang datang saya itu. Pertama dia kalau Buta total, Pak, atau rabun? semua nggak bisa lihat apa-apa. Maaf, Pak. Bapak sudah tanya riwayat melahirkannya di mana? Lahir di bidan? Oh, di rumah sakit. Oke. Di Citarap ya, salah satu rumah sakit untuk melahirkan ibu dan anak. Kemudian dia juga ada keluhan kalau makan kangkung, makan hijau-hijau, badan sakit semua. Iya. Oke. Kemudian dia juga sakit kepala berkepanjangan. Jadi setiap hari dia harus beli bodrek ke warung. Kemudian ya, kami terapi, bukan saya tapi istri yang terapi. Berjalan sekitar 3 kali terapi. 3 kali. Ya. Semuanya yang itu kepalanya nggak pening lagi. Udah nggak apa, lepas dari obat bodrek, dan kalau makan kangkung dan yang hijau-hijau itu nggak pegal lagi. Masalahnya tinggal butanya ini. Butanya ini baru, nah setelah kurang lebih 8 ya kalau nggak salah. 8 kali terapi. 8 kali terapi. Iya. Baru ada cahaya. Nah ini yang saya tanyakan itu sebab kebutaannya apa, dan apakah ada harapan untuk bisa melihat lagi. Oke. Nah, mungkin Bapak perlu pertajam riwayat melahirkannya. Karena kebetulan dia riwayat di rumah sakit melahirkan, Pak. Coba tanya, Bu, waktu sudah melahirkan atau saat menjelang melahirkan, apakah dokter tidak memberitahu ibu dia atau suami bahwa dia punya riwayat? Dia bilang, biasa orang bilang, oh ibu ini kena preeklamsia atau eklamsia. Pernah dengar? Cari nanti di Google. Oh iya, Pak, harus begitu. Eklamsia atau preeklamsia. Atau yang ketiga, dia ada riwayat diabetes mellitus saat hamil. Itu bisa mempengaruhi. Tapi yang paling tinggi itu tadi, eklamsia. Kalau umumnya dia itu keracunan protein, badannya bengkak.
tensinya itu tinggi. Iya, tensinya. Tensi tinggi, bisa sampai 200 lebih. Karena tekanan tensi yang berlebihan, dia mempengaruhi organnya. Dia mempengaruhi organnya, sehingga kinerja organnya itu kacau. Sehingga merusak sistem saraf, sehingga dia buta. Itu yang paling ditakuti. Salah satu penyakit di ilmu kandungan, obstetri, itu adalah eklamsia atau preeklamsia. Karena memang bisa membuat buta orang. Buta tiba-tiba, langsung hilang penglihatan. Nah, tapi syukurnya Pak, karena Bapak setelah 8 kali terapi, sudah mulai ada respon penglihatan. Cahaya. Lihat cahaya, berarti masih ada harapan. Ikhtiar saja Pak, kasih nutrisi yang mensupport otak dan sarafnya. Seperti itu, ya. Memang kasih kesabaran Pak. Kasih sabar dia, Pak, sabar. Bu, sabar. Terapinya memang butuh panjang. Karena kalau berobat di rumah sakit, sudah tidak bisa itu. Ya, jadi memang harus, Pak, Bu, sabar. Coba kalau ibu, kan biasa begitu. Itu pertanyaannya kalau sudah bikin gelisah, seperti itu. Pak, kira-kira sampai kapan saya terapi? Nah itu yang bikin kita galau itu. Kalau sudah ditanya seperti itu, awal-awalnya bagus kan? Kalau sudah makin lama, pertanyaannya berubah. Sampai kapan Pak saya terapi? Wah, itu bikin galau itu. Kita mau bilang sampai besok, sedangkan gejalanya belum teratasi. Kita mau bilang butuh panjang, tidak enak. Nantinya bilang kita ngabisin duit dia. Serba salah. Ya begitu saja, sabar, berdoa, berupaya. Makanan yang itu Dok yang disarankan. Makanan Ya. yang disarankan seperti apa? Kurangi konsumsi garam. Oh, garam. Ya, kurangi. Bukan 0. Jadi sekali lagi ya, bukan 0. Bukan berarti tidak konsumsi garam. Kita tetap butuhkan garam. Hanya orang barometernya garam itu makanan harus asin. Ya kan? Makanan harus asin. Ah, nggak ada garamnya, tambah. Padahal sudah ada. Yang ditambahkan itu apa? Garam kan? Jadi gitu. Kalau garam Himalaya itu Iya, memang lagi booming itu. Silahkan. Nah, boleh. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada pasien itu awalnya diabetes. Udah parah, akhirnya sampai ini seorang polisi itu 20 bulan belum bisa bekerja. Alhamdulillah sekarang udah bisa sudah dioperasi juga gitu ya, di terapi itu udah bagus lah. Terus sekarang itu keluhannya perutnya gede dong. Jadi gede. Jadi BAB sama pipisnya itu nggak lancar. Badannya itu sudah sakit. Terapi udah enakan. Kalau bawa ke dokter nanti sedot. Sedot cairan. Cairan. Oh iya. 6 liter. Lalu? Kalau pas kejadian itu di posisi di pinggang itu keras, sangat keras. Iya. Waktu di treatment itu pakai jari nggak kuat, pakai kayu gitu. Kayak gitu. Nah, maksudnya ini yang bermasalah itu di ginjalnya atau di mana? Oke, itu namanya Pak ascites. Ascites. Nanti cari di Google, apa itu ascites? Iya kan? Begitu, supaya ada kerjaan. Jangan buka WA, artis siapa yang menikah hari ini? Siapa yang cerai hari ini? Iya kan, lebih mendingan itu. Apa tadi itu ascites? Apa itu vitiligo? Apa itu autoimun? Ya kan? Itu ascites cairan terkumpul dalam rongga perut. Oh iya kan? Itu karena ada blocking pembuluh darah. Akhirnya cairan serum itu keluar tumpah dalam ruang itu. Makanya itu pembuluh darah besar yang dekat dengan tulang punggung kita yang kurang lebih sebesar ini. Namanya aorta. Waduh, apa lagi itu? Ya sudah, saya bilang kemarin, itu konsekuensi. Itu yang dari diikat karga itu benar? Bukan. Ada pembuluh darah besar, Pak. Ya, pembuluh darah besar. Ini kalau saya berdiri begini, tulang punggung itu di depannya situ. Kalau mau tahu itu di mana, raba pusat Anda. Dalam.
Itu teraba. Kalau duduk biasa, kalau orang kurus ada yang teraba, ada tidak. Paling terasa kalau tidur, ditekan ini, ada nyut, terut, ya, seperti itu. Itu namanya denyut aorta. Itu karena dia tertekan sehingga darah tidak bisa cepat kembali ke jantung, akhirnya terperas istilahnya, jadinya keluar cairan. Tubuh ada cairan, sebenarnya tubuh mampu menyerap kembali itu. Mampu menyerap, nanti terbuang bersama ginjal atau terbuang melalui kotoran. Tapi karena tidak seimbang, akhirnya tidak bisa, hanya ditusuk baru keluar. Ya, jadi saran saya, sebenarnya ada hasil labnya itu, Pak. Kalau orang begitu, apalagi sudah rajin periksa rumah sakit, apalagi dia ditusuk perutnya untuk keluarkan cairannya, biasanya itu ada hasil labnya. Pak, ada hasil labnya? Ada. Bisa minta bawakan saya. Wah, itu keren, Pak. Wah, luar biasa ini. Ya, terapis. Minta bisa baca. Ya kan? Minta, bawa saja. Pak, apa baca saya? Waduh, pasien saya banyak. Nanti, Pak, ya. Nanti lain kali. Biar dia pulang, kita baca Google. Oh, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya apa? Nah, begitu caranya. Jadi keren kan kalau dia datang besok. Wah, Pak, minta maaf kemarin ya, saya tidak bisa jelaskan karena saya sibuk. Oh, penyakit Bapak ini begini. Waduh, luar biasa. Oh, ternyata Ustadz ini luar biasa. Dorkun. Ah, itu. Jadi trustnya makin luar biasa. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang bagaimana, lakukan saja. Normalisasi semua kinerja organnya. Ginjalnya, ususnya, hatinya. Itu memang sistemnya kacau. Kacau itu, Pak. Kacau itu. Kasihan itu. Oh ya, oke. Yap, silakan. 5 menit lagi. Kasihan ibu-ibu, belum ada. Iya, 2 lagi ya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suhidro dari Ungaran, Jawa Tengah. Ya. Saya itu menangani pasien yang terus terang saya sendiri pusing. Jadi dia 12 tahun tuh lumpuh. Dia sopir truk barang. Katanya 12 tahun yang lalu itu tiba-tiba langsung nggak bisa bergerak, seperti layu gitu. Sudah berobat kemana-mana sampai ke dukun pun. Jadi sudah periksa dokter? Di Pekalongan itu katanya di pusat-pusat langsung bisa jalan. Oh gitu. Tapi seminggu lagi lumpuh lagi. Padahal sekali datang bayar 10 juta. Terus ujung-ujungnya nggak tahu, dia tahu dari mana kalau saya katanya bisa. Jadi setelah datang tempat saya itu, kaki tangannya itu seperti tremor. Iya. Lumpuh dalam badan. Lumpuh tapi tremor. Iya. Iya. Itu. Aneh. Terus saya terapi aja punggungnya, saya suruh duduk, keluarganya saya suruh pegang. Iya. Saya GT aja 1 jam lebih. Alhamdulillah pertemuan pertama itu tremornya hilang. Alhamdulillah. Cuma tangannya itu kadang mukul sendiri. Oh. Kakinya juga itu Ini lupa itu kok tremornya kata hilang, tapi itu tahu-tahu tangannya seperti memukul sendiri. Iya, kakinya juga gitu, tahu-tahu Iya. GT saja, ilmu saya hanya GT saja. Iya. Karena saya nggak tahu titik mana. Mulus sih. Sekitar tulang belakang itu mulus semua, tidak ada benjolan gerunjal. Apa ini ya? Terus perkiraan saya baca-baca itu, katanya itu serangan di otak. Serangan di otak itu ada 2 nih, mungkin karena virus atau memang ada persarapan di otak. Tapi belikatnya tulangnya mulus semua, istilahnya dipegang saja udah empuk semua gitu. Bingung sih, apa? Tapi saya GT hari ketiga datang, tangannya udah nggak gini-gini lagi. Oh gitu ya. Biasa. Tapi kakinya yang masih dong. Itu seperti kram. Iya. Keempat, terapi. Kelima, saya terapi kaki, tinggal kaki 1. Oh ya. Terus
terus saya terapi lagi, dia udah mulai pakai walker itu. Oh iya. Jadi kemarin saya tinggal ini sudah ke pertemuan ke-9. Ke-8 itu katanya kakinya udah bisa napak. Oh iya. Tapi masih kadang-kadang zut. Saya nggak tahu apa ini. Karena kalau berdasarkan toku kan, kalau itu ada itu semua mulus. Nggak ketemu titik-titik. Iya. Oh. Itu trigger-trigger nggak ada. Ya Allah, kenapa ya? Terus saya tanya lewat dia mau pemarah. Jadi ya sopir lah. Terus yang kedua dia pernah ngilmu. Oh iya. Menuntut. Ya, jadi dia waktu itu ngilmu makan anak ayam masih hidup gitu. Untuk apa Pak? Ya kalau sopir kan harus aman. Bingung saya. Harus saya apa ini? Saya cenderung mungkin karena ilmunya itu dan menutupi. Nah, solusinya Pak. Ini pertemuan ke-9 kemarin. Oke. Terus saya ke sini. Solusinya yang pertama Pak, supaya Bapak tidak penasaran, suruh periksa rumah sakit, suruh MRI tulang belakangnya. Pertama. Yang kedua, lanjutkan terapinya. Kan berespon. Merespon. Oh ya sudah. Yang ketiga, ruqyah. Selesai masalah. Ya seperti itu. Iya, suruh anjurkan ruqyah syariah. Ya, keren. Semalam cerita diskusi panjang dengan Ustadz Hardadi luar biasa. Nanti cerita lebih banyak sama dia. Ya, begitu. Itu di belakang Bapak. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi penekanannya adalah pendekatan hati ini. Iya, memang harus dua-duanya. Saya ada guru juga yang bisa mengeluarkan itu. Itu pasti ayamnya ada di lambungnya masih ada katanya. Kalau itu Lambungnya masih ada. kalau itu saya tidak bisa, saya tidak tahu itu, ya. Yang jelas teman saya itu ada trigger mana yang harusnya menduga-duga. dia sakit gitu loh. Masih. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dok ya, kita kan mengadakan pengobatan, artinya tidak pakai obat. Kadang saya kesulitan. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang nilai gizi. Kenapa dari kita tidak ada pendamping, artinya kalau misalnya stroke yang dikonsumsi A, B, C, D, E atau asam urat yang diperbolehkan atau tidak ABC. Jadi ada kerjasama ataupun ahli gizi atau ahli baris ya. Jadi kita ada panduan. Jadi kita tidak berjalan sendiri, usulan ya Dok ya. Jadi kita dipantau. Jadi ketika kita nanya misalkan untuk stroke ya diperbolehkan makan apa, misalnya pagi kalau rebus 2, tapi cara merebusnya seperti ini. Karena saya selalu konsul dengan via rumah sakit ya, kalau stroke itu misalnya makan diperbolehkan apa tidak gitu. Jadi saya selalu itu, waktu saya punya kenalan perawat ya, saya gali dari situ. Tapi alangkah baiknya kalau dari via pusat nih kerjasama sama bagian gizi sama baris, jadi kita nggak kesulitan, nggak salah jalan artinya begitu. Mungkin itu ya Dok ya masukan. Boleh. Mudah-mudahan terrealisasi. Terima kasih. Iya, jadi ini masukan juga buat pengurus ya. Tapi Bu, sekali lagi saya tekankan ya seperti ini. Penanganan penyakit tergantung kita lihat penyakitnya apa. Tidak semua itu penyakit, walaupun sama, obatnya itu belum tentu sama. Stroke itu banyak macam. Jangan nenek pikir, oh stroke itu lumpuh tangan, lumpuh kaki, mencong muka. Tidak. Kita harus tahu penyebabnya apa. Ini tersumbat, ini pecah, ini serangan pertama, atau sudah berkali-kali. Ini serangannya, stroke-nya sudah kena 3 bulan, atau sudah kena bertahun-tahun. Obat dan penanganannya itu butuh waktu. Iya, dan berbeda. Jadi, tekankan ke pasien bahwa orang kan pikir bahwa obat itu di kapsul, dipuyer atau direbus itu obat. Jadi suruh makanan bergizi, makan sayur, ikan, tahu, tempe,
Iya kan? Perbanyak buah. Kalau orang stroke itu Bu, bukan hanya dikasih makan, suruh dia selalu senyum dan tertawa. Iya, karena dia itu kalau lama sakit, itu bukan hanya merehab dia punya otot yang mengecil, yang lumpuh, tidak, pikirannya juga. Lihat aja, stroke yang sudah lama itu mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Jadi itu, beritahukan juga orang yang mendampingi dia. Berupa sabar menghadapi dia. Yang ketiga, kita kan yang obati. Jadi tanya dia, Pak, kalau sudah pagi keluar rumah, lihat rumah, berusaha jalan. Ya, seperti itu. Ya. Oke, oh masih ada pertanyaan lagi katanya? Enggak. Singkat. Oke. Percepat. Ada kasus yang ini ke Herbalis, saya mengantar 2 orang yang satu karena dia masih muda, umurnya sekitar 26 tahun, cowok. Jadi menurut yang itunya harus segera menikah, katanya apakah benar ketika misalnya kebutuhan seksualitas seorang pria sedang ini tiba-tiba nanti bisa merusak ginjalnya karena ditahan dan menyebabkan impotensi. Maaf, tapi ini memang perlu ditanyakan. Satu itu. Yang kedua, yang trigliseridnya tinggi 635. Berapa? 635. Trigliserida. Iya. Gemuk kah? Hah? Gemuk? Tidak. Enggak. Tidak. Enggak gemuk, punggungnya keras banget. Keras, oke. Punggungnya keras banget. Apa namanya? Ada yang menghindari makanan dingin katanya. Makanan dingin seperti misalnya ya dia harus banyak makanan panas. Iya. Nah, apakah ada cara misalnya dari hemat medis untuk mengurangi ininya tapi tidak kecanduan obat kimia gitu? Tidak ditopung, Bu? Ditopung, itu terbantu sama topung. Kalau enggak mungkin nggak tahu, trigliseridnya kan normalnya 150 ya. Oke. Pertanyaannya tadi, gimana kalau tidak menikah, tidak tersalurkan? Jadi umurnya berapa tadi? 26. 26. Sebenarnya umurnya itu sudah memang menikah. Makanya Rasulullah menyampaikan, kita laki-laki kalau sudah balik dewasa, kalau belum nikah suruh puasa. Iya kan? Memang anjurannya ya memang harus menikah. Seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau tidak suruh puasa supaya tertahan. Yang kedua, hikmah puasa juga bisa mampu menurunkan trigliseridanya. Sudah pasti itu. Yang ketiga, topung, kalau trigliserida dari sudut pandang medis itu adalah dia jenis bagian dari kolesterol, hanya dia bersifat padat. Dia itu banyak ngumpul. Bapak ibu biasa sembeli ayam. Coba lihat kalau sembeli betina. Kalau dia lagi aktif bertelur, sembelih, lihat ada lemak penumpukan kuning itu area hati dan sekitar usus. Begitulah penampakan trigliserida. Dia sebenarnya itu kolesterol dibutuhkan oleh tubuh. Dia mampu untuk mengurai obat. Dia bereaksi untuk membentuk vitamin dalam tubuh, vitamin B, vitamin E. Hanya kalau terlalu berlebihan membuat kekentalan darah sehingga sirkulasi jadi kacau. Jadi saran saya topung lebih banyak. Biasanya dia ada penumpukan begitu GT dan fokus lebih banyak di jantung sama hati supaya dia cepat terurai. Karena itu jeleknya itu trigliserida, dia menumpuk itu di jantung dan area hati. Itu ya. Jadi begitu. Kemudian suruh puasa. Insya Allah trigliseridanya membaik. Nah itu dua kan teratasi, trigliserida turun, dia bisa juga tertahan. Carikan jodoh ya terakhir. Iya, sudah pasti. Selesai masalah itu kalau jodohnya ada. Oke. Terima kasih banyak. Saya akui mungkin pertanyaan Bapak Ibu masih banyak, ya. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita lagi. Ya. Kita saling mendoakan, kita umur panjang sehat sehingga makin banyak orang bisa terbantu dengan topung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.